Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Kurnia Nasika dengan NPM 2086206053. Nah, saya di sini akan menceritakan tentang dongeng yang berjudul Sekumpulan Merpati dan Burung Jalak. Pada suatu hari yang cerah, di suatu hutan tinggallah beberapa kawanan merpati. Mereka hidup bahagia dan pergi kemana-mana selalu bersama-sama. Tetapi hanya satu merpati yang merasa kesepian karena kemana-mana selalu sendirian, yaitu merpati putih. Pagi yang cerah, merpati putih terbang menari-nari sambil bersiul-siul. Merpati putih kelihatannya sangat bahagia. Dia terbang ke ranting pohon yang satu, ke ranting pohon yang lainnya, sambil berseru, "Cuaca hari ini cerah sekali ya, aku sangat suka cuaca yang seperti ini. Jadinya aku kan bisa mencari makan kemana-mana." Merpati itu berseru ceria, sambil melihat samping kiri dan kanannya, hingga dia bertengger pada pohon cemara yang besar, dan dia melihat ada sekerumunan merpati yang lainnya sedang berada di pekarangan rumah orang. Di pekarangan rumah orang itu ada jagung yang sedang dijemur. Merpati itu kemudian berseru, "Pantas saja di pagi hari yang cerah ini suasananya sangat sepi." Ternyata merpati-merpati yang lain sudah menari-nari di pekarangan milik orang sambil menikmati makan jagung orang yang dijemur. Lalu dia kembali terbang dan bertengger di atas perumahan orang hingga menemui seekor burung jalak. Burung jalak itu pun terbang mendekati merpati putih dan berkata, "Hei merpati putih, kenapa kamu tidak ikut merpati-merpati ke perumahan orang seperti merpati yang lainnya? Lihat merpati itu sedang asyik makan jagung." Lalu merpati putih pun menjawab, "Enggak jalak, aku enggak mau mencari makan sekarang." Burung jalak pun menjawab, "Ya sudah, itu terserah kamu. Sudah, aku mau mencari makan dulu. Apakah kamu mau ikut sekarang?" Burung jalak bertanya kepada merpati putih. Merpati putih pun menjawab, "Tidak usahlah jalak, aku mau di sini saja." Burung jalak pun terbang meninggalkan merpati putih sendirian. Merpati putih pun lama-kelamaan merasa capek terbang keliling-keliling. "Aku juga sudah lapar hari ini, enaknya makan apa ya?" Dia lalu mengingat-ingat, "Iya jagung, makanan kesukaanku ini." Lalu dia terbang kembali ke perumahan milik orang dan berharap jagung itu masih ada. Ternyata setelah dilihatnya di perumahan orang tersebut, jagungnya sudah tidak ada. Merpati putih yang lalunya ceria berubah menjadi kecewa. Dia lalu bertengger di atas perumahan orang tersebut dengan wajah yang masam dan berpikir, "Kenapa sih aku tadi tidak ikut jalak cari makan? Kan kalau begini aku jadi bingung sendiri." Sesal merpati putih. Merpati putih pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke tempat tinggalnya. Dia baru sadar kenapa setiap hari dia selalu pergi kemana-mana sendirian. Dia berpikir, kenapa merpati-merpati yang lainnya tidak mau menemaninya. Walaupun saat ini merpati putih merasakan kelaparan, dia rela merasakan kelaparan, asalkan dia tidak merasakan kesedihan melihat sekumpulan merpati yang selalu pergi kemana-mana selalu bersama. Dia pun terbang dan meninggalkan perumahan tersebut. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan burung jalak kembali. Burung jalak pun menyapanya, "Hai merpati putih, bagaimana kamu saat ini? Masih merasakan bahagia kan?" tanya burung jalak. Merpati putih pun menjawab dengan wajah yang sedih, "Iya jalak." Burung jalak pun bertanya kembali, "Apakah kamu sudah mencari makanan?" Merpati putih tidak menjawab dan melanjutkan perjalanannya untuk pulang ke tempat tinggalnya. Burung jalak yang melihat merpati putih bersikap seperti itu merasakan ada yang aneh pada merpati putih. Akhirnya, burung jalak pun mengikuti merpati putih dan bertanya, "Merpati putih, kenapa sikap kamu berubah seperti itu? Kamu tadi saat bertemu denganku ceria, kenapa tiba-tiba berubah jadi masam dan sedih? Apakah kamu baik-baik saja, merpati putih?" Merpati putih menjawab, "Iya jalak, aku baik-baik saja." Burung jalak pun tidak percaya dan bertanya kembali, "Enggak, aku yakin mestinya kamu saat ini tidak baik-baik saja." Merpati putih pun menjawab, Enggak jalak, aku mau kembali ke tempat tinggalku saja." Merpati putih pun pergi begitu saja meninggalkan burung jalak. Di perjalanan, burung jalak menemui sekerumunan merpati dan bertanya, "Hai merpati-merpati, kenapa kamu pergi meninggalkan merpati putih sendirian?" Merpati jantan pun menjawab, "Ya terserah kita lah, ini kan urusan kita. Kita mau pergi kemana-mana dengan siapa saja terserah kita. Kenapa kok jadi kamu jalak yang repot?" Burung jalak pun menjawab,
Apa kalian tidak pernah kasihan kepada merpati putih yang pergi kemana-mana selalu sendirian? Merpati putih salah apa pada kalian? Merpati merah akhirnya angkat suara. Jala, kamu itu nggak usah ikut campur ya. Kamu itu tahu apa tentang sekumpulan merpati. Jadi, jangan sok jadi pahlawan ya. Ayo kawan-kawan, kita lanjutkan perjalanan kita saja. Buang-buang waktu saja berbicara dengan si Jala ini. Ajak merpati merah kepada merpati-merpati lainnya dengan sekumpulan merpati pergi meninggalkan burung jalak sendirian. Burung jalak geram dengan kesombongan merpati merah. Burung jalak pun memikirkan bagaimana caranya agar merpati putih bisa bergabung dan berteman dengan sekumpulan merpati lainnya. Dia berniat untuk menemui merpati putih. Sesampainya di tempat tinggal merpati putih, burung jalak memanggilnya. Merpati putih, apa kamu ada di sini? Merpati putih pun keluar dan menjawab, iya jalak, kenapa kamu bisa ada di sini? Burung jalak pun menjawab, kamu gak usah banyak tanya, sekarang mari ikut aku. Merpati putih akhirnya mengikuti apa kemauan burung jalak. Merpati putih yang dari tadi menuruti kemana burung jalak membawanya pergi, pun terkejut mengetahui keberadaannya saat ini dan bertanya, Jalak, kenapa kamu bawa aku ke tempat ini? Burung jalak menjawab, sudah, kamu diam saja. Burung jalak pun berteriak, merpati, merpati, aku kesini dengan merpati putih. Kalian kalau berani, temui kita sekarang. Salah satu dari sekumpulan merpati lainnya menjawab, yaitu si merpati merah. Ngapain sih Jalak, kamu bawa merpati putih ke sini? Merepotkan saja. Burung jalak pun menjawab, hei merpati merah, kamu itu sama-sama merpatinya, tapi sombong sekali. Merpati merah kembali menjawab, terserah akulah, ngapain sih kamu ikut campur saja? Merpati jantan akhirnya angkat suara, sudah, ada apa sih kalian ini ribut-ribut saja? Ada apa Jalak, kamu bawa merpati merah kemari? Burung jalak menjawab, kalian tidak kasihan dengan merpati putih. Setiap hari kalian pergi mencari makan dan jalan-jalan bersama. Lalu, kenapa hanya merpati putih yang tidak kalian ajak? Merpati merah kembali menjawab, siapa suruh merpati putih itu jelek? Yang pasti, dia itu tidak bisa apa-apa dan tidak layak gabung dengan sekumpulan merpati seperti kami. Burung jalak berbicara, kamu merpati merah jangan suka meremehkan dan merendahkan merpati putih ya. Belum tentu yang kamu rendahkan itu tidak bisa apa-apa. Merpati jantan pun setuju dengan perkataan burung jalak. Betul juga perkataan dari burung jalak, aku setuju. Sudah merpati merah, kamu harus minta maaf kepada merpati putih. Merpati merah pun berpikir, dan benar, perbuatan yang dilakukan selama ini ternyata salah. Dia pun merasa bersalah atas perbuatannya yang selama ini sudah dilakukan dan menyesali perbuatannya. Merpati merah berniat meminta maaf kepada merpati putih. Maafkan aku ya merpati putih, seharusnya aku tidak meremehkan dan merendahkanmu. Kamu sekarang boleh gabung menjadi teman kami juga. Merpati putih menjawab, iya tidak apa-apa, jadi aku boleh gabung menjadi teman kalian? Tanya merpati putih. Sekumpulan merpati putih pun menjawab, iya boleh. Akhirnya sekumpulan merpati hidup bersama-sama dengan bahagia dan sudah tidak ada yang membeda-bedakan lagi. Burung jalak pun senang akhirnya bisa menyatukan sekumpulan merpati dan mereka semua hidup dengan kebahagiaan dan kerukunan. Akhirnya sekumpulan merpati hidup bersama-sama dengan bahagia dan sudah tidak ada yang membeda-bedakan lagi. Burung jalak pun senang akhirnya bisa menyatukan sekumpulan merpati dan mereka semua hidup dengan kebahagiaan dan kerukunan. Nah, itulah cerita dongeng yang berjudul Sekumpulan Merpati dan Burung Jalak. Pesan yang disampaikan adalah jangan pernah merendahkan fisik dan kemampuan seseorang sebelum kamu mengetahui seberapa besar usahanya untuk berubah. Sekian dongeng dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Apabila ada kesalahannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.